שהיא חזקה מאי פעם. ביססנו את מעמדנו כמעצמה אזורית, בתחומים מסוימים כמעצמה עולמית, והדבר הזה מקרב אלינו מדינות רבות אחרות. Diketahui sedikitnya 1039 warga Palestina tewas akibat serangan Israel selama gencatan senjata berlangsung. Acara ini dipersembahkan oleh bangunan yang dijadikan tempat parkir warga Gang Waru Koja, Jakarta Utara tiba-tiba ambruk dan terekam CCTV. Sejumlah anak-anak yang sedang bermain di sekitar bangunan berlari menyelamatkan diri dari bangunan yang tiba-tiba roboh. Sebanyak 4 buah mobil mewah dan 1 sepeda motor rusak berat akibat tertimpa reruntuhan beton bangunan. Objek yang tertimpa saat ini yang setelah kita lihat dari belakang hanya mobil 4 buah dan motor 1. Kedengarannya kenceng banget sih, terus keluar debu semua, terus dikira ada gempa atau apa. Itu kedengarannya kenceng? Kenceng banget. Saya di dalam, tadi dalam rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kasusnya kini ditangani Polsek Koja, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Ini rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Seorang nenek di Surabaya, Jawa Timur diusir dan rumahnya dirobohkan oleh sekelompok ormas. Kita sudah gak bicara surat, percuma kita surat. Oh, ini punya kok gak bicara surat. Ibu keluar. Karangampar, Bantan Rejo. Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan nyaris celaka akibat tali seling putus saat mencoba menyeberangi Sungai Deras di Desa Bergang. KPK berpeluang panggil penyanyi Aura Kasih terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi melibatkan mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Halo, selamat malam pemirsa. Menemani istirahat Anda pada malam hari ini, kami akan awali iNews Malam dengan informasi 19 kamar indekos di Jalan Kedoya Raya Kebonjeruk, Jakarta Barat, Kamis malam ludes terbakar. Sejumlah penghuni kos yang terjebak di lantai 2 berhasil dievakuasi oleh petugas damkar. Bersama saya Gede Satria, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Awas, mobil keluar. Bangunan 2 lantai yang dijadikan indekos di Jalan Kedoya Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Kamis malam hangus terbakar. Peristiwa bermula saat api muncul dari salah satu kamar penghuni kos yang berada di lantai bawah. Kamar yang berdekatan membuat api dengan cepat membesar dan menyambar ke bagian kamar lainnya. Total 19 kamar kos hangus terbakar dalam peristiwa tersebut. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Sementara itu penyebab kebakaran masih diselidiki. Petugas berhasil mengevakuasi penghuni kos yang berada di lantai 2. Informasi bahwa penghuni atas sudah bisa keluar melalui tangga ataupun tembok dari samping. Pak, untuk ada korban nggak Pak pada peristiwa ini Pak? Sampai saat ini ada korban yang luka bakar di lantai bawah. Dan alhamdulillah sudah bisa diselamatkan. Untuk saat ini sudah dalam proses ke rumah sakit terdekat melalui ambulan. Berapa orang Pak korbannya izin Pak? Untuk korban 1 orang. Pemirsa, seorang pengemudi truk cekcok dengan anggota kepolisian yang sedang bertugas di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Keributan ini dipicu saat hendak mensosialisasikan Car Free Night di jalur puncak. Ini Pak, turun. Suruh berhenti, nggak mau berhenti. Jalan terus nih. Bapak tadi mau bersaling, turun ke tahu. Kenapa mau nabrak saya? Ditahan dari tadi. Jadi gimana sana? Saya bisa berhenti. Pokoknya jalan terus, nggak boleh ini kok. Berhenti dari tadi ke situ ya, nggak mau berhenti.
Petugas Satlantas Polres Bogor dengan sopir truk bermuatan batako atau hebel ribut karena sopir enggak diberhentikan jelang sosialisasi Car Free Night di jalur puncak. Polisi seketika menanyakan legalitas sopir seperti SIM dan STNK dan akhirnya ia mengaku tidak memiliki SIM dan STNK. Rencana penutupan jalur di kawasan wisata puncak pada malam pergantian tahun, yakni tanggal 31 Desember mulai pukul 18 hingga pukul 6 pagi. Car Free Night di jalur puncak itu untuk di pukul 18.00 tanggal 31 Desember itu akan dialihkan, kendaraannya akan menuju ke puncak itu ke arah Sukabumi maupun ke arah Ciawi. Kemudian nanti di pukul 21.00 kendaraan-kendaraan yang dari arah arteri Ciawi kita akan tutup yang ke atas sehingga tidak ada kendaraan roda 4 yang diperbolehkan untuk naik sampai dengan perbatasan Cianjur. Kawasan wisata puncak masih menjadi destinasi wisata masyarakat di saat memasuki musim liburan. Tak heran jika kawasan wisata puncak mengalami peningkatan volume kendaraan hingga mengakibatkan kemacetan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang nenek di Surabaya, Jawa Timur diusir oleh sekelompok orang dari rumahnya. Tidak hanya itu, pemirsa, nenek ini diusir kelompok yang diduga ormas dan juga rumahnya dibongkar. Nah, ya, Saya sudah dengan baik-baik. Lah iya. Cari anaknya tak bawa keluar. Ini rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Kan tunjukkan rumahnya siapa? Kan tunjukkan, saya minta surat itu tidak ditunjuk. Saya sudah menunjukkan. Sekarang kita sudah nggak bicara surat. Percuma pakai surat. Mau ini punya kok nggak bicara surat. Ayo ibu keluar. Ayo. Inilah rekaman video saat nenek berusia 80 tahun diusir sekelompok orang dari rumahnya di kawasan Jalan Sambi Kerep, Surabaya. Nenek bernama Elina Wijayanti ini bahkan diseret hingga diangkat paksa keluar rumah. Tidak hanya itu, sejumlah berkas pribadinya juga dirampas oleh sekelompok orang ini. Bahkan rumah Elina dibongkar hingga rata dengan tanah. Akibatnya, Elina melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polda Jawa Timur. Orang banyak baju merah dan tulisannya Madas Malika. Ada berapa orang? Banyak. Orangnya banyak. Usiran secara paksa. Gini aja, pasal apa aja ya, yang dilaporkan? Ya, jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan. Setelah viral di media sosial, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengecam aksi premanisme dari sekelompok orang itu. Armuji meminta masalah lahan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum. Saya nggak melihat benar dan salah, enggak. Melihat kemanusiaannya itu loh. Itu melihat kemanusiaannya. Semua orang melihat seperti itu. Bener, sampean pendidikan masuk gak ngerti. Sampean bayari korak iku piro sih, Pak? Saya kira proses hukum ya enak, sah, semuanya legal, smooth dan tidak terjadi keributan. Hingga saat ini, kasus pengusiran dan sengketa tanah tersebut masih ditangani Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Seorang pria melakukan penipuan jual beli emas palsu nekat melepaskan tembakan airsoft gun saat aksinya dipergoki warga di Bandung, Jawa Barat. Satu warga yang menjadi korban aksi penembakan dan menjalani perawatan. Pelaku yang kenakan jaket ojek online lepaskan tembakan ke arah seorang warga yang berusaha menangkapnya di Bandung, Jawa Barat. Peristiwa bermula ketika pelaku terpergok menjual emas palsu ke korban sebesar 5 juta rupiah. Saat pelaku coba kabur, korban berusaha menghalangi pelaku hingga menembakkan airsoft gun. Namun aksi pelaku berhasil dihentikan oleh warga. Meski pelaku melawan, warga berhasil menangkap pelaku. Sementara warga yang alami luka tembakan pelaku jalani perawatan. Tidak jauh dari TKP, tepatnya di depan asrama Pos Aspol Sukajari, terjadi ketangkap dan terjadi cekcok mulut dengan korban dan lain-lain.
Saat ini Polrestabes Bandung masih melakukan pendalaman dari hasil pemeriksaan tersangka. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan. Pemirsa, cekcok warga dengan sejumlah orang diduga debt collector terjadi di sebuah rumah makan di Pekanbaru, Riau. Dalam video ini, sejumlah warga dan debt collector terlibat adu mulut berujung cekcok. Salah seorang debt collector ternyata membawa pistol dan melepaskan tembakan. Adu mulut berlangsung di dalam rumah makan hingga berlanjut keluar lokasi. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya cekcok, namun video ini viral dan banyak netizen yang mempertanyakan bagaimana seorang debt collector bisa memiliki senjata api. Pemirsa, sudah lebih sepekan berlalu kasus pembunuhan terhadap anak dari tokoh partai di Cilegon, Banten belum juga terungkap. Polisi mengaku mengalami kesulitan karena berbagai hal, salah satunya CCTV yang rusak sejak lama. Sudah hampir 10 hari berlalu, kasus pembunuhan terhadap anak petinggi PKS di Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten belum terungkap. Rumah mewah tempat korban ditemukan tewas mengenaskan ini pun masih terpasang garis polisi. Sementara keluarga korban kini menempati rumah lain. Polisi menyebut mengalami sejumlah kendala, diantaranya karena CCTV di rumah tersebut sudah lama rusak. Ditambah lagi pada saat kejadian ataupun setelah kejadian, kondisi hujan lebat sehingga banyak jejak yang hilang saat olah tempat kejadian perkara. Hingga kini polisi telah memeriksa 18 saksi dari pihak keluarga dan non-keluarga. Gimana sih Bang? Kendala yang menjadi kendala oleh kita adalah di rumah itu CCTV aktif terakhir itu tahun 2023. Itu sudah kita tanyakan kepada pemilik rumah, lalu tidak adanya security yang berjaga 24 jam di lokasi rumah tersebut. Sebelumnya pada Selasa 16 Desember lalu, seorang anak berusia 9 tahun bernama Muhammad Excel Harman Miller ditemukan tewas bersimbah darah dalam rumah mewahnya. Diduga anak Dewan Pakar PKS Kota Cilegon Maman Suherman ini dibunuh karena ditemukan 19 luka tusuk dan 3 luka akibat benda tumpul di tubuhnya. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wisatawan asal Tasikmalaya tewas usai meloncat dari atas bangkai kapal Viking di Pangandaran, Jawa Barat. Menurut polisi, korban sempat diberi peringatan namun tidak diindahkan. Seorang wisatawan asal Tasikmalaya tewas setelah nekat meloncat dari bangkai kapal Viking di kawasan Pantai Pasir Putih, Pangandaran, Jawa Barat. Peristiwa nahas ini terjadi pada Kamis pagi. Korban diduga nekat meloncat dari atas bangkai kapal Viking dengan ketinggian sekitar 5 meter. Nahas saat meloncat, tubuh korban menghantam karang tajam di dasar laut dan terseduksi ke area baling-baling kapal. Menurut polisi, korban asal Tasik itu sempat diberi peringatan namun tidak diindahkan. Asli dari Tasik, ya, berkunjung ke Pangandaran melaksanakan liburan. Kemudian beliau tadi menaiki kapal perahu yang ada di sini, terjun dari kapal tersebut, dan setelah itu yang bersangkutan tidak muncul, sehingga sempat dibantu oleh pihak kapal dan akhirnya ditemukan dan dibawa langsung ke Rumah Sakit Pandega dan dinyatakan jam 9.00 tadi meninggal dunia. Menyikapi kejadian tersebut, petugas memperketat pengawasan dan segera memasang rambu larangan di sekitar bangkai kapal Viking untuk mencegah kejadian serupa terulang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten dipadati ribuan penumpang. Tercatat pergerakan pesawat mencapai 1.131 penerbangan. Kami akan segera kembali.
Super Kretek. Ini kreteknya super. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam akuifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. New Jarum Super Kretek. Ini kreteknya super.